Secara fisik, sulit dibedakan antara penganut Islam dengan Syiah. Akan tetapi, jika diteliti lebih dalam terutama dari sisi akidah, perbedaan di antara keduanya ibarat minyak dan air, sehingga tidak mungkin disatukan. Syiah menurut etimologi bahasa Arab bermakna pembela dan pengikut seseorang. Selain itu juga bermakna setiap kaum yang berkumpul di atas suatu perkara. Adapun menurut terminologi syariat, Syiah bermakna mereka yang menyatakan bahwa Ali bin Abu Thalib lebih utama dari seluruh sahabat dan lebih berhak untuk menjadi khalifah kaum muslimin. Begitu pula sepeninggal beliau. Assalamualaikum sahabat, apa kabar hari ini? Semoga sahabat sekalian diberi kesehatan dan dimudahkan rezeki. Amin ya Rob. Syiah mulai muncul setelah pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan. Pada masa kekhalifahan Abu Bakar, Umar, masa-masa awal kekhalifahan Utsman, yaitu pada masa tahun-tahun awal jabatannya, umat Islam bersatu, tidak ada perselisihan. Kemudian, pada akhir kekhalifahan Utsman, terjadilah berbagai peristiwa yang mengakibatkan timbulnya perpecahan. Muncullah kelompok pembuat fitnah dan kezaliman. Mereka membunuh Utsman, sehingga setelah itu umat Islam pun berpecah belah. Pada masa kekhalifahan Ali juga muncul golongan Syiah. Akan tetapi, mereka menyembunyikan pemahaman mereka. Mereka tidak menampakkannya kepada Ali dan para pengikutnya. Saat itu, mereka terbagi menjadi 3 golongan. Golongan yang menganggap Ali sebagai Tuhan. Ketika mengetahui sekte ini, Ali membakar mereka dan membuat parit-parit di depan pintu Masjid Bani Kandah untuk membakar mereka. Imam Bukhari meriwayatkan dalam kitab sahihnya, dari Ibnu Abbas, ia mengatakan, suatu ketika Ali memerangi dan membakar orang-orang zindik atau Syiah yang menuhankan Ali. Andaikan aku yang melakukan, aku tidak akan membakar mereka, karena Nabi pernah melarang penyiksaan sebagai siksaan Allah atau dibakar. Akan tetapi, aku pasti akan memenggal batang leher mereka, karena Nabi bersabda, barang siapa yang mengganti agamanya atau murtad, maka bunuhlah ia. Golongan Sabbah atau pencela. Ali mendengar tentang Abu Saudah atau Abdullah bin Sabah, bahwa ia pernah mencela Abu Bakar dan Umar. Maka Ali mencarinya. Ada yang mengatakan bahwa Ali mencarinya untuk membunuhnya. Akan tetapi, ia melarikan diri. Golongan Mufaddilah, yaitu mereka yang mengutamakan Ali atas Abu Bakar dan Umar. Padahal telah diriwayatkan secara mutawatir dari Nabi Muhammad bahwa beliau bersabda, sebaik-baik umat ini setelah nabinya adalah Abu Bakar dan Umar. Riwayat semacam ini dibawakan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya dari Muhammad bin Hanafiyah, bahwa ia bertanya kepada ayahnya, siapakah manusia terbaik setelah Rasulullah? Ia menjawab, Abu Bakar. Kemudian siapa? Dijawabnya, Umar. Dalam sejarah Syiah, mereka terpecah menjadi 5 sekte. Yang utama yaitu Kaisaniyah, Imamiyah atau Rafidah, Zaidiyah, Gulat, dan Ismailiyah. Dari kelima sekte tersebut, lahir sekian banyak cabang-cabang sekte lainnya. Dari 5 sekte tersebut, yang paling penting untuk diangkat adalah sekte Imamiyah atau Rafidah, yang sejak dahulu hingga saat ini senantiasa berjuang keras untuk menghancurkan Islam dan kaum muslimin. Dengan berbagai cara, kelompok ini terus berusaha menyebarkan berbagai macam kesesatannya. Terlebih, setelah berdirinya negara Syiah, Iran yang menggulingkan rezim Shah Reza Pahlavi. Rafidah menurut bahasa Arab bermakna meninggalkan, sedangkan dalam terminologi syariat bermakna mereka yang menolak kepemimpinan Abu Bakar dan Umar, berlepas diri dari keduanya, mencela lagi menghina para sahabat Nabi. Abdullah bin Ahmad bin Hanbal berkata, aku telah bertanya kepada ayahku, siapa Rafidah itu?
Maka beliau menjawab, mereka adalah orang-orang yang mencela Abu Bakar dan Umar. Sebutan Rafidah ini erat kaitannya dengan Zaid bin Ali bin Husain bin Ali bin Abu Talib dan para pengikutnya ketika memberontak kepada Hisham bin Abdul Malik bin Marwan di tahun 121 Hijriah. Syekh Abul Hasan Al-Asy'ari berkata, tatkala Zaid bin Ali muncul di Kufah di tengah-tengah para pengikut yang membaiatnya, ia mendengar dari sebagian mereka celaan terhadap Abu Bakar dan Umar. Ia pun mengingkarinya hingga akhirnya mereka para pengikutnya meninggalkannya. Maka beliau pun mengatakan kepada mereka, kalian tinggalkan aku. Maka dikatakanlah bahwa penamaan mereka dengan Rafidah dikarenakan perkataan Zaid kepada mereka. Pencetus paham Syiah ini adalah seorang Yahudi dari negeri Yaman atau San'a yang bernama Abdullah bin Sabah Al-Himyari yang menampakkan keislaman di masa kekhalifahan Utsman bin Affan. Abdullah bin Sabah mengenalkan ajarannya secara terang-terangan. Ia kemudian menggalang massa mengumumkan bahwa kepemimpinan atau imamah sesudah Nabi Muhammad seharusnya jatuh ke tangan Ali bin Abi Talib karena petunjuk Nabi SAW atau menurut persangkaan mereka. Menurut Abdullah bin Sabah, Khalifah Abu Bakar, Umar dan Utsman telah mengambil alih kedudukan tersebut. Abdullah bin Sabah menampakkan sikap ekstrim di dalam memuliakan Ali dengan suatu slogan bahwa Ali yang berhak menjadi imam atau khalifah dan ia adalah seorang yang maksum atau terjaga dari segala dosa. Keyakinan itu berkembang terus-menerus dari waktu ke waktu sampai kepada menuhankan Ali bin Abi Talib. Ali yang mengetahui sikap berlebihan tersebut kemudian memerangi bahkan membakar mereka yang tidak mau bertaubat. Sebagian dari mereka melarikan diri. Abdullah bin Sabah, sang pendiri agama Syiah ini, adalah seorang agen Yahudi yang penuh makar lagi buruk. Ia disusupkan di tengah-tengah umat Islam oleh orang-orang Yahudi untuk merusak tatanan agama dan masyarakat Muslim. Awal kemunculannya adalah akhir masa kepemimpinan Khalifah Utsman bin Affan, kemudian berlanjut di masa kepemimpinan Khalifah Ali bin Abi Talib dengan kedok keislaman, semangat amar ma'ruf nahi mungkar, dan bertopengkan tanasuk atau giat beribadah. Ia kemas berbagai misi jahatnya, tak hanya akidah sesat atau bahkan kufur yang ia tebarkan di tengah-tengah umat. Gerakan provokasi massa pun dilakukannya untuk menggulingkan Khalifah Utsman bin Affan. Akibatnya, sang khalifah terbunuh dalam keadaan terzalimi. Akibatnya pula, silang pendapat di antara para sahabat pun terjadi. Rafidah pasti Syiah, sedangkan Syiah belum tentu Rafidah, karena tidak semua Syiah membenci Abu Bakar dan Umar, sebagaimana keadaan Syiah Zaidiyah, sekte Syiah yang paling ringan kesalahannya.